untuk join di acara kami. Nah, before we start, I would like to introduce for a few minutes saja apa sih MCC atau Millennial Church Community. So, basically kami adalah komunitas gereja untuk kaum milenial under GBI House of Glory Pondok Cabe. Oke teman-teman, kita mulai aja untuk acara hari ini. Ya, puji Tuhan kita dapat berkumpul dalam acara virtual MCC Talks Part 1. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai acara malam ini dengan praise and worship. Aku persilakan Natasha sebagai worship leader yang bertugas untuk dapat melanjutkan. The room is yours. Puji nama Tuhan, selamat malam rekan-rekan dewasa muda, shalom. Shalom, shalom. Sebelum kita memulai MCC Talks yang pertama ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita diciptakan sangat ramah baik, bahkan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Semua yang kita miliki juga asalnya dari Tuhan. Maka malam hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur, kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, bahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada. Malam hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan kami diciptakan sungguh amat jauh. Maka dari itu kami persembahkan segalanya dari hidup kami Tuhan kepada Tuhan saja. Kami datang malam ini Tuhan, berkati kami, berkati Pastor Marsha Manopo Tuhan, berkati gembala di tempatnya Tuhan, setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami datang ke dalam hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami awali acara MCC Talks yang pertama malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kesetiaanmu esok kan ku jalan tanpa keraguan, semua kan terus ada. Sama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu,
Siapakah aku ini yang kau hargai dan cintai? Selalu satu pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, serahkan terus ada. Satu pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Yes Lord. Satu kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, serahkan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Terima kasih Tuhan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, serahkan terus ada. Satu pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Satu renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, serahkan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, serahkan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, serahkan terus ada. Mari kita sama-sama sembah Dia, saudara. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau setia Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur kepadamu. Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau setia Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau pegang hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu bagi kami. mengucap syukur Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, yes Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam ini kami mulai acara MCC Talks yang pertama hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Natasha dan Tantrio. Dan biarlah semua kemuliaan bagi nama Tuhan dan apapun yang kita lakukan tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya aku undang Pak Pendeta Ferry Arori untuk dapat memberikan sambutan dalam waktu 5 menit. Silakan Pak Ferry, you may have the room. Haleluya, luar biasa. Gembala bersyukur atas karya Tuhan bagi dewasa muda. Dewasa muda semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Wow. Dewasa muda menjadi milenial yang berkualitas, yang berkarakter, yang berintegritas. Dahsyat. Dewasa muda mengalami Pentakosta yang ketiga. Bangkitlah generasi muda, dewasa muda. Cinta mati-matian dengan Tuhan. Amin. Wow, dipenuhi Roh Kudus. Tidak kompromi dosa. Oh, haleluya. Punya kegairahan. Roh menyala-nyala untuk memenangkan jiwa. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lewat acara ini dewasa muda bangkit. Ya, sekian lama waktu yang sangat amat panjang. Sekaranglah memulai kegiatan dewasa muda. Dimulai dengan acara ini. Saya percaya sebagai gembala mengucapkan terima kasih buat Marsha Manopo. Amin Marsha. Selama nak ketemu kita ya. Puji Tuhan. Biarlah kita terus bangkit ya. Tuhan pakai dimanapun kau berada. Jiwa-jiwa diselamatkan. Diberkati Tuhan dalam pelayanan. Diberkati Tuhan dalam keluargamu. Apa saja yang kau buat, kerjakan. Wih, dahsyat. Semakin dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Ayo bangkit. Generasi muda, dewasa muda. Gembala terus topang. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat terus. Shalom. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Mantap.
Marsha, selamat melayani ya. Tuhan pakai. Puji Tuhan. Thank you. Terima kasih. Pak Ferry untuk kata sambutan. Halo, shalom Pastor Marsha. Nice to meet you. Halo. Shalom Daphne. Wah, Hai, ya senang juga shalom. bisa ada dalam sisi nih Millennial Church Community. Shalom. Shalom, By puji the way, Tuhan. suaraku And we are aman? so aman. Oke, all good. Yeah, thank you. Teman-teman gimana, juga aman kan? Coba boleh kolom di chat. Puji Tuhan, and we are so excited to hear the words of God from you. Tanpa menunggu lama lagi, you may have the room, Pastor Marsha. Thank you, Sister Daphne. Thank you so much. Sebelumnya, yuk teman-teman kita berdoa dulu ya. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau baik, Engkau setia kepada setiap kami, dan sampai hari ini kami ada di tempat ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena kekuatan yang Tuhan kasih. Dan hari ini aku percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih buat divine connection Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Bapak pakai Marsha, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau, urapi Marsha. Sehingga aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat dewasa muda di tempat ini, Tuhan Yesus, menjadi milenial yang berkualitas di dalam Engkau. Dan pakai setiap kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Ada metanoia, ada perubahan hidup terjadi di dalam hidup kami. Thank you so much, God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright, how are you guys? Senang banget bisa terkoneksi dengan MCC. Dan sebelumnya aku mau say shalom juga buat Pak Gem yang kita kasihi, buat Pak Ferry Roring. Waduh, dulu Marsha inget banget kalau Pak Ferry yang khotbah, saya di belakang main drum. Yang WL biasanya Pak Semi Mandik, Kak Semi Mandik yang sekarang tetap menjadi mentor saya. Dan makanya pas Daphne kasih tahu bahwa Pak Gemnya Kak Ferry Roring, karena waktu itu tuh jujur ini bukannya memberikan pujian palsu ya. Tapi pada waktu itu setiap ngelihat Pak Gem berkhotbah tuh, waduh, penuh semangat, berapi-api, dan lucu. Dan kadang tuh suka sering banget ketawa gara-gara Pak Gem. Dan hari ini ketemu lagi, waduh, sungguh luar biasa, seneng banget bisa ambil bagian di dalam Dewasa Muda di MCC ini. So, hari ini kita akan ngomong yang namanya menjadi milenial yang berkualitas di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktu kita belajar hari ini, kita tahu bahwa kita semua adalah anak-anak mudanya Tuhan, dewasa mudanya Tuhan, yang sangat berkualitas, yang percaya katakan amin. Tapi terkadang Seton Nirojim alias iblis itu, dia tuh nggak suka ketika teman-teman menemukan bahwa kita adalah orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Oke? Nah, saat ini biarlah firman Tuhan kali ini menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak muda Tuhan yang sangat berkualitas. Yang percaya, katakan amin. Saya udah siapin saya udah siapin pepeta buat teman-teman semua, alias PPT, atau you name it lah, apalah. Tapi semoga kita bisa sama-sama belajar dari sini. Aku boleh minta tolong dikasih permission untuk aku bisa share screen. Thank you so much teman-teman semua. Dan waktu kita ngomongin tentang milenial yang berkualitas dalam Tuhan, teman-teman, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini ya, kita boleh merenung bahwa banyak sekali anak-anak muda, generasi-generasi saat ini yang mungkin gampang banget stres. Setuju nggak sih teman-teman? Makanya sekarang lagi blow up banget, lagi hype banget yang namanya mental issues. Makanya kalau bercandaan anak-anak zaman sekarang adalah ini teman-teman, aduh kena mental gue, aduh kena mental gue, aduh mental gue. Karena memang ini yang kita hadapin saat-saat ini. Dan mungkin kita sebagai anak-anak yang mungkin lebih agak yang dewasa muda gitu ya teman-teman ya. Dan kita percaya kita akan menjadi contoh dan teladan buat generasi yang ada di bawah kita lagi nanti. Nah mungkin anak-anak yang millennials yang generasi kita tuh melihat bahwa kok anak-anak zaman sekarang kok lembek banget sih. Kok kayaknya apa
apa kena mental, apa-apa emosi, apa-apa stres, apa-apa depresi. Mereka ngomong seperti itu, aduh gue depresi banget. Padahal depresi itu nggak bisa kita self-diagnose. Kita perlu yang namanya tanya psikologi lah, tanya psikolog, dan tanya ke dokter, dan lain sebagainya. Kan kita nggak mungkin cuma sekedar sakit kepala, terus kita bilang, aduh gue kanker otak nih. Nggak mungkin teman-teman, butuh yang namanya diagnose. Profesional. Nah, sama dengan depression juga seperti itu. Nah, tapi saat-saat ini kita melihat bahwa anak zaman sekarang sepertinya mereka ada masalah di dalam kualitasnya. Sehingga terkadang kita merasa bahwa kok gini banget ya, apa-apa mental ya. Tapi kita nggak bisa salahin teman-teman. Kenapa? Karena mungkin pada waktu kita itu sosial media belum terlalu hype seperti sekarang. Sehingga kalau zaman aku tuh dulu aku hidup dalam 3 realita. Saya hidup dalam 3 realita. Di dalam keluarga, karena sosial media belum begitu hype. Di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan di dalam lingkungan. Kalaupun ada bully-bulian, caci-makian, berantem, itu di sekolah. Yang cuma jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu nggak ada tuh. Tapi anak zaman sekarang, mereka merasa dituntut untuk menjadi baik, tampil sempurna di dalam 4 realita. Keluarga, sekolah, lingkungan, dan satu lagi teman-teman, sosial media. Makanya sekarang sosial media gampang sekali terbuka di sini nih, internet nih, semuanya di sini. Kita bisa lihat apapun juga, termasuk bulian yang pada waktu itu mungkin masa kita cuma zaman sekolah 7 sampai 2, anak zaman sekarang, generasi-generasi yang akan ada di bawah kita, itu mereka alami bulian 24 hours a day. 24 jam sehari ketika mereka buka handphone, mereka lihat, cupu lo, nggak asik lo, cemen lo, di mana lo. Terus lihat bulian 24 jam, karena mereka sekarang sangat bergantung sama yang namanya sosial media. Itu sebabnya banyak sekali yang kualitasnya jadi, merasa kurang karena mereka terus memakan setiap perkataan-perkataan orang. Dan ini adalah keadaan yang kita alami saat ini. Generasi yang ada di bawah kita, youth, dan kita adalah dewasa muda, yang pada akhirnya kita akan menjadi contoh dan teladan menjadi pemimpin buat mereka semua. Kalau kita tidak memiliki kualitas yang baik, kualitas yang bagus di dalam Tuhan, bagaimana cara kita untuk memberikan contoh dan teladan yang baik buat anak-anak di bawah kita? Apa yang akan mereka makan dari kita? Apa yang akan mereka belajar dari kita? Itu sebabnya kita perlu menjadi pemimpin-pemimpin dewasa muda yang berkualitas. Yang mau katakan amin? Yang percaya bahwa dirinya adalah anak-anak muda yang berkualitas, katakan amin juga. Oke, ini adalah yang sedang kita alami, teman-teman. Starting share screen will stop others computer sound share. Oh, ada sound ya. Oke. Gak apa-apa deh. Soundnya. Aku share screen aja ya. Oke ya. Ini dia teman-teman. Oke. Milenial yang berkualitas di dalam Tuhan. Hal yang membuat kualitas kita tidak maksimal. Ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan kepada diri sendiri dan itu membuat kita bertanya-tanya dan menjadi ragu akan diri kita sendiri. Yang pertama adalah who am I? Ini adalah pertanyaan buat banyak orang sebetulnya. Pertanyaan ini mengakibatkan adanya krisis identitas di dalam anak-anak muda, anak-anak remaja saat ini. Tidak tahu siapa diri mereka sebenarnya. Mereka identitasnya ya mereka mencari yang namanya jati diri, mereka mencari jati diri mereka mencari identitas mereka. Padahal mereka lupa kalau identitas kita sudah diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka kompromi melakukan apapun juga hanya sekedar untuk diterima. Banyak sekali anak-anak sekarang yang sangat melihat membutuhkan penerimaan. Dan nggak salah juga, teman-teman. Sehingga mereka berusaha untuk masuk ke dalam sebuah komunitas, ke dalam sebuah pergaulan, ke dalam sebuah pertemanan, hanya sekedar ingin diterima. Dan terkadang banyak yang sekedar ingin diterima, dan akhirnya mereka kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kualitas mereka menurun. Ada krisis identitas.
Bisa juga di gereja, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Di luarnya, waduh, mereka berkata-kata kasar. Gerobak ketoprak lo, kanebo kering lo, kordeng kos-kosan lo. Wah, kata-kata kasar, teman-teman. Saya pernah bukan KKR ya, retret di sebuah gereja di Puncak. Ya, saya retret 3 hari gitu ya. Malamnya ada malam untuk doain mereka. Saya undang mereka, saya tantang mereka untuk maju. Siapa di sini mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang kuat. Waduh, pada angkat tangan teman-teman. Saya undang mereka maju, mereka berlari maju, langsung berlutut, nangis. Waduh, saya pelukin satu-satu tuh teman-teman. Saya pelukin satu-satu. Wah. Dan pada akhirnya nangislah mereka. Dan ada pulau, banyak pulau di baju saya teman-teman. Karena banyak air-air yang bergelimpangan di situ. Dan mereka menangis. Waduh, Tuhan pakai aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Nangis. Waduh, puji Tuhan. Dalam hati, waduh, khotbah berhasil. Tapi tahukah teman-teman semua, besoknya ketika saya pengen pulang, biasanya tuh kalau retret, pagi-pagi ada olahraga atau sarapan. Waduh, ini sorry ya, ini maaf. Aku menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sesungguhnya. Pas saya pengen pulang, kamar saya kebetulan di ujung banget, di ujung lorong gitu. Dan saya dengar, itu udah mau ini nih, udah mau mulai tuh olahraganya tuh. Ada olahraga, ada sarapan kan. Lalu temannya yang satu bilang, oh ya siap. Tungguin gue. Ya ampun, tungguin gue. Terus tiba-tiba ujungnya ada gini. Tungguin gue, anjing. Ada anjingnya, teman-teman. Kagetlah aku. Ada kata anjang di situ. Ada kata Canon di situ. Aduh, Canon lagi ini ya, lagi happening ya. Ada kata anjing di situ. Tungguin gue, anjing. Waduh, kaget saya. Lalu saya mulai bertanya, tadi malam acara apa ya? Kayaknya tadi malam KKR deh. Mereka haleluya di luar anjing. Bahkan sekarang, waduh teman-teman, semuanya serba belakangnya anjing. Maaf nih, aku kasih contoh yang kenyataan sebenarnya terjadi, teman-teman. Makan soto, enak banget anjing. Lu di mana anjing? Udah lama anjing. Lu di mana anjing? Ya ampun, parah banget loh anjing. Aduh, besok gue pelayanan anjing. Ngomongin pelayanan lagi. Aduh, ada anjingnya juga. Tapi di sini nggak ada. Di sini milenial yang berkualitas. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar sana tuh. Di Millennium Community Church. Bukan milenial. Milenial mah nggak ada. Millennium ada. Iya. Sehingga mereka merasakan keren Kak. Sekarang biar nyambung. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita nyambung sama dunia. Tapi kita nggak nyambung sama Tuhan. Jangan sampai kita dibilang asik sama dunia, tapi kita nggak asik sama Tuhan. Haleluya. Nah ini yang membuat anak-anak muda kita kualitasnya menurun. Saya belum baca firman ya, sebentar ya, sabar ya. Ini lagi saya coba kupas tuntas ke urat-uratnya gitu ya. Kalau teman-teman makan ayam daging dada ya, itu tulang-tulangnya digerogot-gerogotin gitu ya, dicoba sampai lepas semua. Yang kedua yang membuat kualitas berkurang adalah mereka sering bertanya, why am I here? Kenapa gue ada di dunia ini ya? Mereka nggak tahu tujuan hidup mereka apa. Akhirnya mereka terjebak dengan yang katanya ngeflow. Teman-teman tahu ngeflow? Ini kata rohani sekali. Ya ngeflow aja lah kita lah. Ngalir. Tapi jangan lupa loh teman-teman. Kalau nggak ada tujuannya, ngalir sih ngalir. Tapi sekarang aja kita tiba-tiba udah mau Natalan lagi. Udah mempersiapkan untuk Natal toh. Padahal kayaknya baru kemarin tuh kita Natalan tuh. Kayaknya 2021 udah mau habis aja nih. Dari SMA tiba-tiba kita udah kuliah. Perasaan dulu saya masih pelayanan youth deh. Kok sekarang dewasa muda ya? Nanti bentar lagi dewasa tua teman-teman. Youth, dewasa muda, dewasa tua. Itu nggak kerasa loh teman-teman. Nah karena nggak ada tujuan itu, jadi mereka hidup hanya untuk hari itu aja. Mereka nggak invest hidup mereka di dalam suatu hal. Mereka nggak punya target yang ngeflow aja. Nah, kita akan belajar bahwa ini yang membuat kualitas banyak orang tidak maksimal. So, kita belajar bagaimana supaya kualitas kita maksimal di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin? Saya akan stop share dulu di sini, nanti saya akan lanjut lagi. Oke, kita akan buka di 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Saya akan bacain buat teman-teman semua ya. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai
16. Timotius ini adalah murid dari Paulus, teman-teman. Oke. Nah, ini ngomong nih. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Katakan, latihlah dirimu beribadah. Ada latihan di situ, teman-teman. Kalau latihan buat otot adalah fitness, nah ini buat iman nih, kita harus latih dalam beribadah. Namanya faithness. Asadap. Faithness, enggak tuh. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dengar baik, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Baik hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Nanti aku akan jelasin di sini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Selagi kita muda, yuk kita jadi teladan buat banyak orang, dan terutama juga buat generasi yang ada di bawah kita. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dan dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya, ini deh teman-teman, lihat deh. Supaya kemajuanmu nyata. Orang lihat buahnya. Nyata, terlihat, nampak. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Menjadi teladan, ya benar, menjadi teladan dan kita berbuah nampak nyata buat orang-orang yang di luar sana, teman-teman. Di sini kita melihat bagaimana Paulus ngomong sama Timotius supaya dia menjadi anak muda yang berkualitas. Kamu jangan minder ya, jangan takut, karena Paulus tahu kalau Timotius itu orangnya maluan. Makanya waktu di Korintus, Paulus tuh bilang, guys, kalau nanti Timotius datang, pokoknya terima dia sebagai saudara ya, terima dia aja deh, biar dia nggak kikuk gitu. Tuhan lagi Paulus juga bilang kepada Timotius, Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan ketakutan, karena dia melihat bahwa Timotius ada mindernya juga, tapi dia kasih tahu supaya kualitasnya meningkat, teman-teman. Dia pemuritan di situ. Dia selalu perhatikan ajaran-ajaran dan lain sebagainya. Supaya apa? Ujung-ujungnya kualitasnya terjaga. Karena sekali lagi, kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas yang baik. Yang percaya katakan amin. Seberapa baik sih kualitas kita? Seberapa bagus sih kualitas kita? Sehingga orang bisa percaya. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat satu merek gitu ya, waduh, kita pasti ngelihat brandnya siapa nih. Kalau misalnya brandnya ternama, wah kita pasti mau nih. Misalnya Chef Gordon Ramsay datang ke Indonesia, dan teman-teman tahu ini adalah lemper buatan Chef Gordon. Harganya berapa? Harganya 100.000. Wah, kok 100.000 lemper mahal banget? Loh iya, yang bikin Chef Gordon Ramsay. Teman-teman sih, wow, Chef Gordon Ramsay. Karena teman-teman percaya. Benar ya? Kualitasnya tuh kita percaya sama kualitasnya, teman-teman. Nah, kualitas kita seperti apa sih? Kok kita ada di tengah-tengah dunia ini? Nah, kita akan lihat dari sini, teman-teman. Ini mengubahkan cara pandangku ke dalam hidup, di dalam hidupku, teman-teman. Oke. Kita langsung lihat lagi ayat firman Tuhan, seberapa baik kualitas kita. Nah, ini dia.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Ini adalah ayat yang Tuhan ngomong kepada Nabi Yeremia. Tapi apa hubungannya sama kita, teman-teman? Hubungannya adalah kata yang aku kasih warna emas itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dan ini sangat menarik, teman-teman. Ini membuktikan bahwa kualitas kita adalah kualitas yang bagus. Jaminan mutu. Waduh, kualitas yang gak kaleng-kaleng. Ini dia, teman-teman. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu. Kita semua sama. Lahirnya dari rahim ibu. Setuju ya? Nggak ada yang dari cangkokan pohon pisang. Nggak ada. Nggak ada yang keluar dari sumur. Nggak ada. Semuanya pasti dari rahim ibu. Dan Tuhan bilang seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow. Dan yang menarik adalah, ternyata kita belum sampai rahim ibu nih, teman-teman. Dan ilmu kedokteran, ini sudah membuktikan, ilmu kedokteran, bahwa benih yang berusaha masuk ke sel telur ibu, itu ada 500, ini maksimal ada 500 juta benih, teman-teman. Teman-teman bisa Google ini. Apa yang mereka lakukan? 500 juta benih ini ketika orang tua kita menikah dan mereka malam pertama, habis itu benih dari bokap itu, waduh, mau meluncur, dilesatkan, meluncur ke sel telur ibu. Mereka saling kuat-kuatan, sikut-sikutan. Sehingga dari 500 juta benih itu, mereka saling kuat-kuatan, sikut-sikutan, saing-saingan, cepet-cepetan. Dari 500 juta calon manusia di situ, cuman satu yang tampil sebagai pemenang. Siapa mereka? Teman-teman dan saya. 500 juta, bos, calon manusia. Artinya kita bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang. Kualitas yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Sadis nggak? Kalau 1:2, 50-50 buat Tuhan, biasa. Tapi ini 1:500 juta, bos. Calon manusia yang mau lahir di dunia ini. Dan Tuhan bilang, aku kenal sama kamu. Aku mau pakai kamu. Aku pilih kamu. Karena dia tahu benih yang kuat seperti apa. Benih yang berkualitas seperti apa. Dan akhirnya teman-teman keluar sebagai pemenang. Engkau sudah mengalahkan 499 juta calon manusia yang mau lahir di dunia ini. Indonesia itu penduduknya 270 juta. Menang Indonesian Idol aja susah, teman-teman. Teman-teman, menang Indonesian Idol 2 kali. Coba bayangin. 500 juta calon manusia dan tampil satu pemenang, championnya. Yaitu teman-teman dan saya. Artinya sekarang kita berkumpul, ini adalah timnya Tuhan yang sangat berkualitas. Champion-championnya Tuhan ada di MCC saat ini. Untuk memenangkan Pondok Cabai, untuk memenangkan kota, untuk memenangkan bangsa. Karena para jagoan-jagoannya Tuhan, champion-championnya Tuhan yang berkualitas hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi teman-teman, kamu bukan pecundang, tapi kamu adalah pemenang. Sehingga kita dilahirkan lebih dari pemenang. Sehingga yang kita lakukan bukan mengejar, bukan mencari kemenangan, tapi teman-teman udah lahir di titik kemenangan. Yang kita lakukan adalah kita mengerjakan kemenangan. Wow. Haleluya. Yes. Dan itu sebabnya dengan Tuhan, maka kita tidak mungkin kalah, teman-teman. Sebab Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu, Allah kita setia, katanya. Itu Tuhan kita. Artinya, kualitas kita adalah kualitas yang luar biasa. Dan lihat ayat ini lagi. Tuhan sudah tetapkan kita, teman-teman. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah buatan Tuhan. Lemper buatan Gordon Ramsay aja kita mau. Dan kita tahu bahwa Gordon Ramsay nggak mungkin gagal bikin nasi goreng. Nggak mungkin gagal bikin steak. Nggak mungkin gagal bikin makanan-makanan apapun. Karena kita tahu Gordon Ramsay. Apalagi Tuhan kita. Pencipta langit dan bumi. Dan segala isinya. Dan kita ini adalah buatan Allah. Dan Tuhan tidak akan pernah menciptakan produk
produk gagal. Yang percaya katakan amin. Jadi teman-teman tahu, kita menyadari bahwa kita punya kualitas nih. Hati-hati, ini asli dari surga ini. Ini asli made by God ini, Sang Creator yang luar biasa. Amin. Sehingga kita sudah, waktu kita tahu dan percaya ini, hidup kita tidak didikte sama orang lain, teman-teman. Hidup kita tidak didefinisikan oleh perkataan orang lain. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita berkualitas. Kita tahu identitas kita. Kita buatan Allah. Tidak mungkin gagal. Haleluya. Teman-teman pasti punya handphone toh, pasti ada. Merek apapun, mereka tidak akan, perusahaan manapun tidak akan mengeluarkan produk yang gagal. Produk yang culun lah ibaratnya. Enggak mungkin. Mereka pasti mengeluarkan produk terbaiknya mereka, teman-teman. Dan ini sangat menarik, teman-teman. Bahwa ya let's say Apple, Samsung, Oppo, Huawei, anything lah, atau ya inilah botol minuman air mineral nih. Ini dibuat produknya sedemikian rupa supaya nggak bocor, dipikirin aja sama produk, sama pabriknya, dipikirin bagaimana supaya ini menghasilkan kualitas yang baik. Apalagi Tuhan kita, teman-teman. Sebetulnya kita diciptakan, kita diciptakan sama Tuhan untuk melakukan perkara yang besar, untuk berhasil. Yang percaya katakan amin. Cuman memang karena iblis emang kurang ajar, sehingga dia mau supaya kita loser, kalah terus, teman-teman. Dia mau supaya kita nggak tahu bahwa identitas kita di mata Tuhan adalah identitas yang anak Tuhan. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Thank you so much, Pastor Marsha. Jadi teman-teman, untuk menjadi generasi milenial yang berkualitas, yaitu satu, baca dan renungkan firman Tuhan. Jangan cuma baca terus direnungin, tapi harus taat dan lakukan firman Tuhan juga. Selain itu, ditunjukkan dari perilaku dan cara kita berinteraksi dalam merespon kehidupan dunia atau sekuler. Karena seperti apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1 Timotius 4 ayat 12b, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Somehow yang orang lihat tuh pasti ya sikap kita, karakter kita, mau kita bilang A, B, C, ya orang pasti akan melihat sikap dan karakter kita. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan dengan segenap hati seperti semuanya untuk Tuhan. Yes. Oke. Wow. Baik teman-teman, sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab, atau tadi ada yang japri aku nih, Kak, aku mau share nih tentang firman Tuhan yang dibawain sama Pastor Marsha. Please guys, feel free. Klik raise hand or drop the question di kolom chat. Yuk, tadi siapa ya? Aku panggil aja kali ya. Soundman. 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 Are you there? Iya, Kak. Oh. Iya, tadi kamu sempat japri aku, katanya mau sharing kebaikan firman Tuhan. Boleh. Please go ahead. Hey Sam, aku kenal nih Sam nih. Hey Samuel, hai, apa kabar bro? Wah. Sehat, Kak. Ya, sikat bro. Jadi gini, untuk yang Kakak sharing itu sangat bagus sih, Kak. Ya, awalnya saya pelayanan di Tiberias itu sudah lama. Awalnya itu saya pengerja. Pengerja saya diangkat pengerja itu 2 tahun. Terus Tuhan mempercayakan saya itu jadi soundman. Setelah lewatin 2 tahun setelah pengerja, diangkat soundman jadi multimedia. Jadi Tuhan lihat kesungguhan saya dalam pelayanan. Nah, dan dalam pelayanan itu saya sih pelayanan itu dalam PK saya itu saya tidak untuk berfoya-foya lah ibaratnya, untuk hal yang anak-anak muda zaman sekarang kayak minuman-minuman atau apalah.
saya hasil PK itu saya menselisihkan untuk perpuluhan. Perpuluhan saya itu kecil. Taruhlah 25.000. Saya setia dalam perpuluhan saya. Setiap saya habis pelayanan, saya akan kasih perpuluhan dan kasih persembahan juga, itu setia. Pas saya setia dalam perkara kecil itu yang dalam hal perpuluhan, saya diangkat di waktu kelas 1 SMP itu jadi ketua kelas. Saya nggak menyangka saya angkat jadi ketua kelas. Nah, di kelas 2-nya saya naik kelas, saya diangkat jadi ketua OSIS. Nah, di kelas 3 itu saya menjadi pembina, kayak pembina bukan pembina siapa. Saya Tuhan bilang, Tuhan kok Tuhan kasih perkara saya dari perkara yang kecil itu menjadi perkara yang besar. Saya bukan menyombongkan diri ya, ya Tuhan, saya sih takjub aja akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Terus saya hasil dari pelayanan itu saya bukan hanya memberi untuk gereja, saya untuk memberi sesama. Memberi sesama itu kayak apa ya? Pengemis lah. Pengemis itu misalnya ada seorang ibu-ibu atau nenek-nenek yang mengamen di jalanan. Kenapa saya memberi mereka uang? Karena saya orang tua saya, kakek dan nenek saya ada di rumah. Saya mengingat kakek nenek saya. Kalau misalnya mereka ada di jalanan mengemis untuk meminta uang, saya geraklah hati mereka lah. Walaupun saya memberinya itu kecil banget, tapi tidak saudara-saudara ya. Setia dalam perpuluhan itu, saya di tempat kuliah saya sekarang ini diangkat jadi ketua angkatan dan ketua kelasnya. Itu aja sih yang saya sharing. Ya. Marsha. Thank you Sam. Thank you ya untuk kesaksiannya ya. Setia dalam perkara kecil. Nah, ngomongin tentang perpuluhan, percayalah ini nggak ada pesan-pesan sponsor ya. Tapi kalau buat saya pribadi, teman-teman, mungkin perpuluhan itu adalah kelas yang Tuhan mau ajarkan saya untuk saya bisa memanage keuangan saya. Saya percaya Tuhan nggak butuh duit saya. Uang saya, uang kita semuanya 100% milik Tuhan. Nah, dan 100%, 10% diambil berarti punya Tuhan tinggal tetap 100%. Tuhan nggak butuh duit kita, teman-teman. Tapi waktu kita setia, menyisihkan perpuluhan, setia aja. Aduh, itu bukan buat itu buat kita bisa bantu memanage keuangan kita, bisa teman-teman. Dan bisa membantu meningkatkan cara kita memanage hidup kita sih. Buat aku pribadi, perpuluhan itu aku pakai untuk belajar manajemen. 10% pisahin untuk pelayanan Tuhan. Tapi Kak, aku pengen kasih buat orang tua di luar 10%. 10% itu untuk pelayan Tuhan, untuk gereja. Kalau buat orang tua aku sisihin lagi. Itu artinya aku bisa memanage. Kalau ternyata aku tilep perpuluhan juga, aku kurang manage-nya. Itu kalau buat aku. Jadi tiap bulan aku coba untuk terus berikan perpuluhan 10% karena aku percaya Tuhan nggak butuh duit aku. Tapi aku mau belajar untuk terus setia, untuk belajar untuk memanage lebih lagi untuk hidupku. Itu sih teman-teman. That's good, Sam. Waktu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan tuh memberikan kita bisa dipercaya dengan perkara yang besar. Haleluya. Jadi ini ngomong tentang kepercayaan.
kualitasnya hebat nih, dipercayakan sedikit, waduh berkembang, sikat lagi. Ngomong tentang Luar kepercayaan. biasa. Thank you Sam untuk kesaksiannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya, bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat atau langsung unmute aja. Feel free guys. Oh, Juan. Hai Juan. Halo, halo Kak. Hai Halo Kak bro. Marsha, halo Kak Daphne. Hai Kak, aku mau Juan. nanya. Asik Juan. Yes, Juan, what's up Juan? Asik. Hai. Aku mau nanya tadi ngebahas Ya. law, ya kan? Ngebahas hukum alam, kita harus berjalan, ya kan? Sesuai dengan apa maunya Tuhan, benar nggak Kak? Iya. Gitu kan. Nah, Dengan firman Tuhan. Ya. pertama aku mau tanya Kak, bagaimana kita melatih kepekaan kita untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau? Kedua, bagaimana kita tetap stay on the, dibilangnya apa ya? Stay on the line Track. mungkin ya. On the track ya. On the track gitu ya. Dalam jalur Tuhan gitu. Karena kan kita tahu bahwa hidup itu kan ya up and down ya lah ya Kak. Iya, Gitu. iya. Masalah bisa terjadi kapanpun. Kita jatuh pun bisa kapan saja bisa terjadi gitu. Tanpa kita bayangkan sesuatu itu terjadi. Gitu. Jadi bagaimana pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat tetap stay on the track dalam jalur Tuhan. Thank you, Kak. Thank you Juan. Keren ini. Ini tanda-tandanya Juan mau terus on the track sama Tuhan deh. Tapi memang nggak dipungkiri kehidupan dan iblis juga suka ganggu-ganggu kita juga, dan pada akhirnya kita juga kadang jatuh gitu ya. Yang menarik adalah yang pertama gue akan jawab kok gue yang nanya. Yang pertama gue akan jawab tentang bagaimana melatih kepekaan. Ya, kalau melatih kepekaan ya caranya sering-seringlah dekat-dekat sama Tuhan. Sering-seringlah berdoa. Ini bukan klise, tapi emang begitu. Lo kalau mau ngelatih kepekaan kayak gue sama istri lah ibaratnya. Gue pengen latih kepekaan istri nih. Ya otomatis kan gue pepet terus, bro. Meskipun sampai detik ini gue juga masih terus belajar, ya. Tapi gue udah tahu satu kata dari dia, terserah itu bisa berbagai macam artinya. Terserah, artinya boleh, gue tahu. Terserah, artinya nggak boleh, gue tahu. Itu juga bisa melatih kepekaan. Kalau dia manggil yang, cuman yang doang sih bro. Tapi karena deket, gue tahu tanda dia minta tolong, gue tahu tanda dia pengen kasih gue sesuatu, gue tahu nada dia pengen berdiskusi, tahu tuh gue, walaupun dengan yang gitu doang. Nah untuk melatih kepekaan, kita tuh harus dua arah, brother. Tuhan udah melakukan langkahnya terlebih dahulu sama kita. Dia udah turun ke dunia, mati di kayu salib untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Roma 5, sadis nggak tuh? Bukan ketika kita udah sering pelayanan, bro. Kagak. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan sudah turun ke dunia, mati buat kita, dan dia melakukan inisiatif pertama. Selalu Tuhan yang punya inisiatif pertama. Saking dia sayangnya sama kita dan pengen dekat sama kita. Pertanyaannya untuk melatih kepekaan, bagaimana respon kita tentang karya Tuhan di kayu salib, tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan melakukan langkah pertama, respon kita bagaimana? Harus ada dua arah. Kita pun juga harus meresponi dengan baik. Melihat bahwa, aduh ya ampun aku harusnya binasa. Aduh aku harusnya ya nggak beroleh keselamatan, tapi Tuhan yang menyelamatkan aku. Aku dibenarkan, aku dikuduskan. Aku nggak bisa bayar utang, tapi Tuhan yang bayar semuanya. Aku telah dibeli dan harganya lunas, dibayar, kita diangkat jadi anaknya. Itu adalah respon-respon yang membuat kita merasa, aku butuh Tuhan nih. Thank you ya God. Datang sama Tuhan, berdoa. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita berdoa hanya ketika kita ada di gereja, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita juga datang sama Tuhan. Karena biasanya waktu di gereja itu adalah waktu kita celebration, tapi melatih kepekaan adalah ketika kamu di rumah. Tanpa ada calo, ibaratnya calo gitu ya, worship leader, pemain musik, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita angkat. Mari kita berdoa buat Tuhan, waktu nggak ada calo ya gitu.
Nah, waktu hanya Tuhan yang menjadi penikmat penyembahan. Aduh, next time aku ngomong ini deh tentang penyembahan kalau diundang lagi sama MCC ya. Mudah-mudahan diundang lagi, Pak Gem, shalom. Nah, kita akan waktu ketika Tuhan menjadi penikmat penyembahan kita, respon kita seperti apa? Apakah kita menyediakan waktu buat Tuhan? Bahkan buat aku, siapa kita siapin hati buat Tuhan ya? Siapin waktu buat Tuhan, padahal waktu ini punya Tuhan semuanya. Nah, kita cari Tuhan dengan itu bisa melatih kepekaan. Datang sama Tuhan supaya lebih dekat lagi dan lebih peka lagi. Dan tahu apa maunya Tuhan. Dan waktu kita udah dekat, pasti udah tahu tuh feeling-feeling gelisah tuh. Aduh kok gini ya? Aduh kok gitu ya? Aduh kayaknya nih enggak deh. Nah, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana kita bisa terus on track? Bagaimana kita bisa terus on the track? Pandang salib Kristus. Hanya itu, brother. Gua terikat dengan pornografi dan masturbasi bertahun-tahun. Bahkan ketika gue udah pelayanan, ketika gue udah main musik, ketika gue udah youth, aktif di gereja. Orang ngelihat, waduh ini rajin banget pelayanannya. Tapi, ya ampun, ternyata ada keterikatan di situ. Nah, yang membuat gue terlepas dari keterikatan itu adalah bertahun-tahun gue coba dan sangat sulit, bro. Bahkan ketika jatuh tuh kita kayaknya nyesel banget gak sih? Kayak, aduh kenapa gue gak lakuin lagi? Kenapa gue lakuin itu lagi? Bertahan seminggu, jatuh lagi. Bertahan sebulan, jatuh lagi. Bertahan 3 bulan, jatuh lagi. 6 bulan, jatuh lagi. Tapi yang menarik buat gue adalah gue menemukan kasih yang tanpa batas. Kasih Tuhan. Justru dalam keadaan berdosa, kasih Tuhan, dia datang memulihkan kita semua. Yang menarik adalah karena melihat salib Kristus itu, gue ngerasa, aduh Tuhan, thank you. Yang membuat gue keluar adalah ini, bro, salib Kristus itu. Nah, caranya gimana? Kita tuh selalu memikirkan apa yang ada di otak kita nih. Ini cara gampangnya ya. Dan gue waktu itu seperti itu. Kita memikirkan apa yang di otak kita. Contoh, fokus nih. Brother Juan, fokus ya. Tatap mata saya, Brother Juan. Tatap mata saya. Jangan pikirin anjing warna hitam. Jangan anjing warna hitam, jangan dipikirin. Oke? Yang kedua, jangan pikirin bajai. Bajai jangan ada di dalam pikiranmu. Bajai ya, yang warna merah tuh ya, jangan dipikirin. Jangan aja. Nah, yang terjadi adalah kita manusia terkadang cenderung memikirkan terlebih dahulu baru dijanganin. Anjing warna hitam, kita gambarin dulu tuh anjing warna hitam baru dijanganin. Bajai, kita gambarin dulu bajai baru dijanganin. Setuju ya? Nah, sama ketika kita terikat dalam dosa tuh kita mikir jangan jatuh dalam dosa, jangan nonton porno lagi, jangan masturbasi lagi. Yang ada dalam pikiran adalah pornografi, masturbasi, ya gosip lah, apalah, dendam lah, kepahitan, aduh jangan kepahitan, aduh jangan. Semua yang dipikirkan adalah dosa. Lama-lama, aduh jangan nonton porno, aduh kosong nih, seru juga nih, aduh nggak ada orang, yes, yoi. Dan terjadilah. Dan ketika kejadian kita, aduh, kenapa semua ini terjadi? Ya Tuhan, aku menyesal. Yang perlu kita lakukan adalah pikirkan salib Kristus. Fokusnya berubah, jangan fokus sama dosa, tapi fokus sama kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang sudah mengampuni kita. Itu yang membuat gue lepas, bro. Dia selalu membuka tangannya buat gue sehingga ini yang membuat gue, aduh gue gak mau main-main lagi ya. Gue gak mau sia-siain hidup gue. Dan waktu kita udah ngalamin yang namanya kasih Tuhan ya, maka kita gak akan lama-lama ada di dalam kubangan. Kita pasti balik on track lagi. Ketika kita tahu bahwa kasih Kristus itu luar biasa. Dan yang menarik, kasih Kristus itu seperti reckless love. Waduh, kasih yang sembrono. Berapa kali kita selingkuhin Tuhan, berapa kali kita jahatin Tuhan, tapi kasih Tuhan selalu terbuka untuk kita dan selalu mengampuni kita. Dan waktu kita mengalami kasih Tuhan, artinya kita nggak akan lama-lama hidup dalam kubangan, hidup dalam dosa. Kita pasti back on track. Waktu kita fokusnya kasih Tuhan. Itu sih, bro. Thank you, Kak. God bless you, Kak. God bless you too. Thank you. Mungkin ada teman-teman lagi. Oh, oke. Ada Kevas dan Tantrio. Ini pertanyaan terakhir ya, soalnya mengingat, wow, udah jam 9, guys. Cepet banget, nggak berasa ya. Boleh disambung besok aja nggak sih, Pastor? Ada part 2-nya. Bisa. Oke. Kevas, silakan. Feel free to ask.
Halo, Shalom. Shalom, Hai Pastor. bro, shalom. Halo, Po. Halo. Shalom. Shalom brother. Ya, Pastor, salam Ada dua nih. Rio. Eh, Mungkin Boris, Yesus last Boris. Christian ya. Ya, saya yang Rebutan tadi ya, rebutan. Ya, Pastor, Yes. saya mau tanya cepat aja. Ada 2 pertanyaan, Pastor. Yang pertama, tadi menyinggung soal kita bagaimana bisa melekat sama Tuhan. Nah, itu di Pastor bilang kan harus baca firman, harus dekat sama Tuhan. Nah, itu kita harus punya saat teduh, Pastor. Nah, itu pertanyaan saya. Ini mungkin banyak juga pertanyaan dari anak-anak muda ataupun dewasa muda sekarang ini yang bertanya, saat teduh yang baik itu jam berapa, Pastor? Apakah harus pagi-pagi benar? Apakah boleh siang hari, sore hari, atau malam hari sebelum tidur? Mungkin itu bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dewasa muda dan teman-teman anak-anak muda di sini. Yang pertama, Pastor. Yang kedua, di dalam saat teduh itu, yang pernah mungkin belajar atau tahu atau dengar cara bersaat teduh, yaitu dalam saat teduhnya itu ada baca firman, ada nyanyi. Nah, masalahnya, Pastor, mau tanya dong, boleh nggak kalau kita misalkan menyembah Tuhan dengan lagu MP3 yang pernah kita milikin atau sedang kita dengerin? Karena biasanya nggak semua orang bisa main musik kan, nggak semua orang bisa main gitar, tapi pengen juga ada nadanya gitu. Boleh nggak pakai MP3, Pastor? Kira-kira itu aja 2 pertanyaannya. Apakah mempengaruhi hadirat Tuhan atau tidak? Ya. Kak Oke, Marsha, bro. Kak Marsha boleh tambahin? Boleh jawab Ya, nggak? Boleh jawab nggak yang tadi pertanyaannya? Yang mana tuh? Yang tadi Kakak Tantrio. Pandangan Boleh lu saya, apa, bro? kalau saya untuk saat teduh itu ya, bisa juga sih dari dari MP3, dari YouTube bisa. Karena apa? Karena saya khotbah sate itu menggunakan YouTube. YouTube-nya itu dari Pak Philip Mantova. Ya. Nah, Pak Philip Mantova jadi nggak masalah sih, nggak bisa main gitar atau main musik nggak masalah. Dari MP3 apa dari YouTube nggak apa-apa. Nah, itu nggak masalah. Terus yang pertama lagi kenapa? Apakah sate itu pakai membaca Bagus Alkitab ya. atau enggak ya? Enggak, ya jam berapa bagusnya? Bagus itu sih jam pagi sih, Kak. Kalau menurut saya sih jam pagi. Kenapa di pagi hari sate? Karena pas bangun pagi otak kita masih fresh. Masih fresh. Kalau di siang hari kita udah melakukan banyak kegiatan, capek lah, inilah itulah. Capek akhirnya nggak bisa saat teduh. Saya bukan menyinggung siang hari nggak bisa ya. Kalau misalnya di siang hari kan pasti kita banyak job lah ibaratnya. Kalau diusahakan pagi gitu. Terus yang pertanyaan kedua, di sate itu bisa membaca firman, habis sate itu bisa baca firman atau enggak? Kalau menurut saya bisa juga, misalnya di YouTube itu ambil khotbah dari Tadi itu, bro. Pertanyaan bukan baca firman atau enggak, pakai MP3 boleh enggak? Oh, kalau itu boleh. Ya, boleh kan? Ya. Oke. Gue thank you Sam. Ya. Thank you so much Sam buat jawabannya ya. Dan gue juga setuju bahwa pakai apapun juga Tuhan yang penting disenangkan. Gue ingat mentor gue waktu itu Pak Weliar Kaun tuh, dia pernah nyanyi tiba-tiba dia ngelihat ada satu anak di pojokan dia nyanyinya dalam banget. Terus dia samperin, kata Roh Kudus suruh samperin. Pas dia samperin ternyata anaknya nyanyinya gini, bro. Ternyata dia nggak bisa bernyanyi dengan baik, ibaratnya dia agak bisu lah. Tapi gue percaya ketika dia melihat hatinya gitu untuk Tuhan, pasti Tuhan dengar kok. Dan untuk jamnya, jam saat teduh yang baik seperti apa. Nah, teman-teman jangan lupa nih, kalau di firman Tuhan bilang bukan baca aja, tapi renungkan. Jadi gini, buat gue, kalau baca itu untuk menghabiskan Alkitab. Tapi kalau merenungkan itu supaya lo dapat makan. Nangkap nggak maksud gue? Kalau lo mau cepet-cepetan selesaiin Alkitab, lo baca Alkitab. Tapi itu cuma sekedar baca gitu ya. Tapi ini harus renungkan. Nah, banyak orang yang bermacam-macam sih sebetulnya. Itu juga tergantung pribadi orang. Kalau kita mau contoh dengan pribadi Tuhan
Tuhan Yesus sudah pasti dia pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Setuju ya? Iya, iya. Cuman sama juga kalau kita pagi-pagi benar, waktu itu kita ngantuk berat, aduh, lama-lama nggak konsen, apa yang kamu dapat dari saat teduh itu? Itu saat yang benar-benar teduh. Harusnya memang saat teduh itu kita mendapatkan sesuatu gitu buat hidup kerohanian kita, makanan kerohanian kita pribadi sama Tuhan gitu. Dan gua rasa juga Tuhan tetap sayang lah sama kita lah, meskipun kita bukan morning person gitu ya. Tapi pastikan saat teduhmu berkualitas sama Tuhan. Ketika kamu malam hari, misalnya aku cuma baru bisa malam habis kerja, Kak, that's okay. Tuhan nggak, sorry, udah tutup portalnya nih. Lo nggak datang pagi, portal udah tutup. Neraka. Gak gitu. Tuhan kita nggak kayak gitu, bos. Nggak gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap punya maksudnya waktunya bisa konsen, bisa fokus, bisa merenungkan firman Tuhan itu jam berapapun yang teman mau, ya silakan. Cuman kalau teman-teman mau komitmen, aku pengen contoh seperti Kristus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Wah, Tuhan pergi keluar dan waduh ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Waduh sedap. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, saat teduh itu kan waktu kita sama Tuhan, gitu ya. Nah, di Alkitab tuh Tuhan Yesus pernah ada satu kali orang berbondong-bondong ramai datang kepada dia untuk disembuhkan. Dia berdoa untuk Tuhan sembuhkan, untuk melayani lah ibaratnya. Tapi Alkitab mencatat gini, tetapi Tuhan Yesus mengundurkan diri dan dia berdoa. Nah, itu ngomong tentang saat teduh juga, Tuhan berdoa sendirian juga. Dan pada akhirnya setelah itu perikop berikutnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. So, saat teduh buat gue adalah waktu khusus yang kita berikan buat Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Nah, jamnya buat gue terserah teman-teman. Tapi kalau mau ikutin Tuhan, Yesus, ya pagi-pagi benar. Enggak juga ya nggak apa-apa. Tuhan tetap mengasihimu. Haleluya. Iya. Masa udah lewat jamnya nggak boleh masuk. Sorry, waktunya udah jam 7 lewat, kesiangan kamu. Nggak ada berkat-berkat masuk begitu Tuhan kita. Dia kayak rentenir dong. Ayo, sembah aku. Enggak sembah, oh telat. Oh, lewat. Next. Enggak gitu Tuhan kita ya. Tuhan kita penuh kasih. Aduh, gitu dia. Oke, gitu sih, Tandrio. Gimana Tandrio, udah oke ya? Baik. Ini pertanyaan terakhir nih yang dari tadi angkat tangan. Ya, boleh. Kefas, ya? ini pertanyaan Silakan, terakhir Kefas. ya guys. Kefas, silakan. Shalom kok. Shalom juga, Bung. Shalom, bro. Mana Kefasnya? Bro? Ya kok mau tanya. Siap, brother. Mau tanya kan hidup berkemenangan ya kan, hidup berkualitas. Kalau udah hidup berkualitas suka denger omongan gitu di teman-teman, suka kedengeran kalau datang kemana gitu, ini calon pendeta nih, ini gini lah, sok kudus atau gimana gitu. Gimana sih tahapannya biar orang tuh bisa ngerasain, nggak usah neko-neko lah, cuman orang bisa ngerasain, oh enak tuh kalau hidup deket sama Tuhan tuh. Biar tahapannya gimana sih? Ya kalau emang kita kan nggak bisa yang jamah dia secara langsung, Tuhan yang bisa jamah gitu. Tapi gimana tahapannya kalau biar dia bisa rasain, feel, nih loh Tuhan yang baik itu. Thank you kok. God bless you. Thank you. Kita tangking dia, brother. Oke. Tahapannya ya. Ya memang yang pertama kita harus secure sama identitas kita. Kalau memang kita anak Tuhan diledek-ledekin, ya kenapa emang kalau gue anak Tuhan? Kalau dibilang, rohani banget lo, emang kenapa kalau gue hidupnya rohani? Ada masalah gitu? Kalau lo dikatain, waduh sok suci lo, bilang sama dia, kebalik bos, lo yang sok duniawi, karena gue diciptakan harus sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Alah munafik lo bilang lagi, kebalik bos, kalau gue nggak munafik, gue jalannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lo tuh yang munafik tuh. Harusnya jalan sesuai dengan firman, tapi malah nggak berjalan. Harusnya kamu adalah terang, malah digelap-gelapin, malah sok gelap, malah berusaha menjadi serupa dengan dunia. Nah, kita harus secure dulu tuh. Kalau bisa diladekin so duniawi, ya so rohani, ya no problem. Emang kita rohani kok. Emangnya kenapa? Iya nggak? Nah, yang kedua, mereka bisa melihat dari ini, buah.
dari hidup kita yang nyata. Itu udah kelihatan buahnya, bro. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita pengen orang-orang ngerasain kasih Tuhan, ya firman Tuhan tuh bilangnya tuh seperti ini. Allah adalah kasih. 1 Yohanes tuh. Yohanes bilang bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, artinya dia tidak mengenal Allah. Jadi sangat bohong sekali kalau orang bilang, gua nih dekat sama Tuhan. Tapi di luarnya dia emosian, gosipin orang, fitnah orang, kesel sama orang, berontak mulu, ribut mulu. Itu nggak sinkron tuh. Karena Allah adalah kasih. Lo akan kepanasan kalau lo dekat api. Setuju nggak? Karena api itu panas. Lo akan kehujanan kalau lo hujan. Lo akan bilang, aduh, Pagem Ferry, sorry ya, aku kehujanan nih. Tapi lo kering, artinya lo bohong. Karena hujan itu basah. Lo akan kuyup, bos. Nah, kalau orang bilang, gue dekat sama Tuhan, Allah adalah kasih, otomatis dia pasti bisa mengasihi orang lain. Sehingga buahnya itu mereka bisa rasakan, brother. Ketika mereka rasakan, mereka lihat, mereka tahu bahwa, wah, kayaknya gue tahu harus kemana nih. Gue harus ke Kefas, kayaknya dia orangnya, gue ngeliat prinsip-prinsip hidupnya bagus. Itu, bro. Gue di sekolah juga seperti itu, dikatain pendeta, biarin aja. Wih, Pak Pendeta, kan mereka sekolok-kolok gitu kan. Nggak apa-apa. Ujung-ujungnya waktu mereka galau, mereka datang ke gue, coba. Doain gue dong. Tolongin gue dong. Nggak apa-apa, bro. Waktu dikatain nggak apa-apa, tapi mereka pada akhirnya tahu mereka harus kemana. Oh, ke Kefas nih, karena Kefas bisa doain gue, Kefas bisa ini, dan lain sebagainya. So, buat gue, langkah-langkahnya, hidupi firman Tuhan, jadi berkat, jadi contoh buat banyak orang. Itu aja, bro. Oke, thank you. Thank you, Kefas. Thank you, Pastor Marsha. Praise the Lord, luar biasa sekali. Nggak kerasa ya udah jam 9 lewat ya. All the glory to God. Wow, terima kasih banyak. Seru ya kalau ngomong firman Tuhan ya. Iya, kelar. Betul, exactly. Well, thank you so much, Pastor Marsha, untuk waktunya for sharing the words of God. Very empowered, encouraged, and inspired. Selanjutnya, aku invite Pak Pendeta Ferry Aroring untuk memberikan closing remarks dan ditutup dengan doa berkat. Pak Ferry, the room is yours. Pak Ferry, suaranya masih ke-mute deh. Operator, ya. Luar biasa, wow. Dahsyat. Makasih hambanya Marsha. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Dahsyat. Luar biasa. Menjadi milenial yang berkualitas di dalam Tuhan. Benar kuncinya tadi itu. Baca, renungkan, taat. Lakukan firman Tuhan. Amin. Dewasa muda pasti berhasil. Dewasa muda yang lulus ujian. Dewasa muda yang menang atas cobaan. Dewasa muda yang memiliki mentalitas pemenang. Dewasa muda yang membawa dampak, membawa pengaruh. Itu penting. Alkitab berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Puji Tuhan. Saya percaya dewasa muda semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati. Wow, mari kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih buat karya Tuhan. Untuk dewasa muda Tuhan. Terus memiliki kualitas, bermutu, berkarakter, berintegritas di dalam Tuhan. Terima kasih untuk acara ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Marsha semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dimanapun dia berada, luar biasa. Jiwa-jiwanya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami mengucap syukur semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, mengurapi, memberkati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua kita yang alami kemenangan dalam Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Shalom, Pagem. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.